sholat di depan itu adalah istrinya Syekh Panji Gumilang, sholat di saf depan samping. Ya, jadi yang perempuan itu yang ada di saf laki-laki itu adalah istrinya Bapak Panji Gumilang ya. Dan safnya lumayan di depan juga tuh. Kemudian ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin. Ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah MUI kembali membuka suara terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Ini kita bisa lihat dari website resminya MUI, yaitu MUI Digital. Dan inilah yang akan kita ulas kali ini. Yang baru mampir bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Ternyata teman-teman, MUI sejak tahun 2002 yang lalu sudah melakukan investigasi terkait adanya kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hasil investigasi tahun 2002 yang lalu yang dilakukan investigasinya kurang lebih selama 4 bulan ini kembali dirilis tanggal 28 April tahun 2023 pasca viralnya Pondok Pesantren Al Zaitun yang menampilkan sholat dengan cara-cara yang tidak lazim. Oke, langsung aja coba ya saya bacakan. Di sini judulnya, ini ringkasan hasil temuan tim peneliti MUI terkait Pondok Pesantren Al Zaitun pada tahun 2002 lalu. Di website ini tercatat ada 3 poin utama yang ditemukan oleh MUI. Yang pertama, ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Ma'had Al Zaitun dengan organisasi NIIKW 9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Selanjutnya yang kedua, terdapat penyimpangan dan paham ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NIIKW 9 seperti mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Lalu yang ketiga, ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Ma'had Al Zaitun sebagaimana dimuat dalam majalah Al Zaitun. Intinya memang sejak tahun 2002 yang lalu MUI sudah melakukan penelitian selama 4 bulan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun dan ditemukan ada beberapa penyimpangan-penyimpangan di dalam pondok pesantren tersebut. Seperti tadi yang saya bacakan di sini ya, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Terus di sini juga tercatat ada kaitannya dengan afiliasi dana, mobilisasi dana, dan lain-lainnya yang terkait dengan NIIKW 9. Tapi yang menjadi pertanyaan juga teman-teman ya, kalau sudah memang ditemukan pada tahun 2002 yang lalu penyimpangan-penyimpangannya, kenapa sampai sekarang masih ada aja tuh? Bahkan sampai sekarang sepertinya semakin pede aja menampilkan penyimpangan-penyimpangannya. Kalau MUI itu memang sebenarnya teman-teman kan Majelis Ulama Indonesia, artinya kumpulan ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa terkait suatu hal. Masalah tindakan pengambilan keputusan untuk diberi sanksi, dibekukan izinnya, bahkan ditutup, itu urusan pemerintah. Kalau dalam urusan agama tentunya dipegang oleh Departemen Agama. Gimana nih Pak Departemen Agama yang terhormat, wahai para pejabat-pejabat Indonesiaku, ini masalah besar loh, ada ribuan santri di sana. Setidaknya kalau nggak bisa ditutup, ya didampingilah untuk dibenahi. Jangan malah didukung penyimpangannya. Contohnya udah jelas-jelas tuh Bapak Panji Gumilang ngomong di depan tim Departemen Agama bahwasanya nanti akan diadakan sholat Jumat dengan khotib perempuan. Harusnya itu kan dibantah, harusnya itu dinasehati. Oh nggak boleh Pak seperti itu. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Terlepas Departemen Agama mau marah juga nggak apa-apa. Dan menariknya teman-teman, ini baru terungkap juga ternyata formasi saf sholat di Masjid Al Zaitun ya, di masjidnya Al Zaitun di sana formasinya dibuat seperti ini. Ini ternyata ada kaitannya dengan tingkatan setara sosial yang ada di sana ya. Coba kita dengarkan dulu nih penjelasan dari Saifuddin Ibrahim ya, yang merupakan murid dari Panji Gumilang. dibuat jarak, kemudian ada perempuan juga yang ikut sholat di depan. Kalau dilihat memang
ibu-ibu yang sholat di depan itu adalah istrinya Syekh Panji Gumilang, sholat di saf depan samping. Ya, jadi yang perempuan itu yang ada di saf laki-laki itu adalah istrinya Bapak Panji Gumilang ya. Dan safnya lumayan di depan juga tuh. Kemudian yang kanan itu adalah si Imam Prawoto, anaknya Panji Gumilang, dan Anaknya Panji Gumilang ya, sebelahnya Imam Prawoto katanya. di sebelah kirinya Panji Gumilang, anak kecil itu cucunya Panji Gumilang. Jadi seperti sayap kanan dan sayap kiri. Ya, itu tadi ya penjelasannya. Jadi jelas bahwa yang di sebelah sini, yang ini ya, ini adalah anaknya Bapak Panji Gumilang dan ini adalah Bapak Panji Gumilangnya. Dan anak yang kecil ini ternyata adalah cucunya Bapak Panji Gumilang. Lalu perempuan yang ada di belakang sini adalah istrinya, dan juga terlihat di sini ada non-muslim juga ya. Dan non-muslim ini tentunya juga adalah orang yang berpengaruh di Al Zaitun sana ya. Orang-orang yang di saf depan ini sepertinya adalah orang yang berpengaruh, yang punya jabatan lah di sana. Semakin ke belakang mungkin jabatannya atau setara sosialnya semakin ke bawah gitu ya teman-teman. Sekarang coba kita simak nih ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai orang-orang yang sholat semata-mata hanya ingin menampakkan jabatan dirinya, hanya ingin menampakkan kedudukan dirinya. Ini penjelasannya penting banget. Coba kita simak nih ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Demikian di surat Al-Maun itu. Maka ada potensi celaka bagi orang salat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin. Ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk. Orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya. Orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah. Ingin dilihat Allah. Itulah ihsan. Ketika sholat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Sholat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan sholat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Ini tentunya menjadi pelajaran buat kita semua sebagai muslim yang senantiasa sholat. Jangan sampai kita celaka karena sholat kita. Siapa orang yang celaka karena sholatnya? Yaitu orang-orang yang riya karena sholatnya. Keterangannya dalam surah Al-Maun. Jadi sholatlah memang karena niat menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Jangan sholat karena niatan, oh di rumah lagi banyak orang nih, lagi banyak keluarga nih, sholat ah. Oh di rumah lagi ada mertua nih, sholat ah. Sholat itu kewajiban sebagai muslim. Mau rame, mau sepi, mau ada keluarga, nggak ada keluarga, ya tetap kita harus sholat. Mau sendirian di kamar, kalau sudah masuk waktunya sholat, ya tetap kita harus sholat. Semoga ibadah sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah selalu menjaga hati kita untuk terhindar dari perasaan riya karena sholat yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.